Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan melihat bagaimana reaksinya orang-orang awam ya terhadap kebijakan wacana Deddy Mulyadi ini. Jadi dia itu kemarin beberapa waktu yang lalu begitu ya sudah memasukkan anak-anak ke barak yang nakal-nakal itu. Saya kan nggak komentar ya tentang hal itu, ya urusan dia begitu. Mau kayak gimana. Kemudian vasektomi itu baru komentar. Emang ada hubungannya dengan hukum. Kemudian yang perkara yang ini dengan hukum syariat sepertinya tidak ada kaitannya, cuman dengan apa ya kita katakan tadi, dengan gestur yang menjijikan itu ada sangat erat sekali kaitannya karena cherry picking ya Demul ini yang ada kaitannya dengan Islam itu dikorek-korek, tapi yang ada kaitannya dengan agama lain tidak dikorek-korek. Apa karena dia itu merasa dia Islam kemudian dia itu bebas untuk berbuat sesuatu begitu ya. Itu dalam hal rumah sakit ini adalah milik daerah, kemudian daerah itu ya ada masyarakatnya, ada rakyatnya di situ, rakyatnya majemuk, di antaranya pun adalah orang-orang Muslim, kemudian rumah sakit itu punya sejarah, and so on and so forth ya, banyak sekali lah yang disinggung oleh Deddy Mulyadi ini. Nah, tidak harus menjadi seorang alim ya, tidak harus menjadi seorang ulama untuk melihat kengawuran kelakuan Deddy Mulyadi yang satu ini. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir semua kebijakannya itu acak-acakan begitu. Cuman untuk melihat kengawuran yang satu ini, Anda tidak harus menjadi seorang ulama, tidak harus menjadi seorang alim. Kita saksikan bagaimana orang-orang awam mereka itu di dalam mengomentari Kang Deddy Mulyadi, ya ada sedikit banyak lucu lah apa yang saya lihat ini. Saya banyak ketawa kalau melihat ini. Kita saksikan saja ya. Ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya, karena orang Sunda ya orang asli kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Ya baik, ya. Nah itu tadi pasti gitu bawa-bawa Sunda gitu, orang Sunda, kita orang Sunda. Naon deh durek dibawa di Sunda teh naon rek naon di Sundaan juga gitu mundur. Kalau kita Sundaan itu mundur ratusan tahun ke belakang. Apa yang mau dibanggakan itu? Pegawaian nama diganti, rumah sakit apa sih kayak gitu, nggak ada pegawaian. Coba nanti kalau jadi gubernur Jakarta, nanti rumah sakit Karus jadi rumah sakit Cicing Wae. Istana Merdeka diganti nama juga jadi Imah Bodas Pisan. Gitu aja terus. Saking mau menegakkan Sunda Empire teh. Apa sih? Nah itu sebentar. Rumsi, udah riweh gitu kan. Nah itu. Jadi buat apa Sundaan itu? Buat apa? Apa misi di belakang Deddy Mulyadi ini? Cuman saya agak sedikit tahu ya, saya beberapa kali mengatakan saya pernah masuk ke wilayah Kesundaan itu. Jadi di dalam Kesundaan itu kalau kita mau lihat Islamnya itu nggak kejawen-kejawen juga, tetapi udah agak-agak ke apa ya? Kalau di dalam tasawuf itu masuk ke Isyraqiyah itu, ada masuk ke situ. Siapa itu? Surawardi ya, mirip-mirip lah seperti itu. Memang nggak plek-ketiplek gitu. Cuman fondasinya kita mendapatkan hal yang sama dari situ. Itu Syi'i nanti kesananya ya. Cuman kalau Deddy Mulyadi bukan Syi'i dalam pengertian dia nggak bakalan sadar bahwa sebetulnya filosofi yang dia bawa begitu Sunda dengan model yang dia bawa ini itu dekatnya ke tasawuf mesong, ke sufi-sufi palsu. Jadi buat apa Sunda-Sunda itu? Nggak ada kerjaan. Mikirin cari duit aja udah susah. Seperti di Bogor kan ada itu air mancur. Ya air mancurnya nggak ada, masa diganti? Karena udah nggak ada air, dari air kering gitu kan nggak mungkin dong, air kering gitu kan ya nggak mungkin.
patung kuda ya patung kuda, nggak mungkin jadikan patung monyet gitu diganti sama monyet. Istilahnya tuh ini nggak perlu banget karena orang udah susah nyari duit, orang udah susah, patokannya itu ya sudah, itu nggak penting banget. Yang penting pelayanan ya dari rumah sakit tersebut, nggak usah mengubah sejarah. Katanya orang Sunda ini nggak ngerti bahasa rumah sakit itu, yang bahasa agamis harus diganti dengan bahasa Sunda. Kayaknya itu merendahkan orang Sunda itu sendiri gitu. Nah, sebentar. Ini perspektif menarik. Ya, kita itu harus bisa membedakan ya. Kalau orang awam itu berkomentar dengan orang alim berkomentar itu ya berbeda. Orang alim itu harus membawa keilmuannya, harus membawa fan ilmu. Di mana letak kesalahannya Deddy Mulyadi ini? Jadi keluarkan fan ilmunya. Cuman tadi ada perspektif menarik. Jadi tatkala mengatakan kita ini orang Sunda, kemudian nama welas asih itu lebih dekat kepada Sunda dan kita lebih memahami itu, sedangkan al-ihsan itu bahasa Arab yang mana kita itu berarti mafhum mukhalafahnya kan kita jauh tuh dengan memahami makna al-ihsan itu. Nah, ini adalah merendahkan bangsa Sunda sendiri. Betul itu ya, merendahkan. Jadi dikirana orang Sunda dengan seukur ngerti bahasa Sunda gitu. Dan kenapa harus al-ihsannya itu yang dirubah? Kan ada rumah sakit yang lain yang bahasanya itu belum ada namanya, cuman rumah sakit umum begitu ya, RSUD cuman gitu doang. RSUD udah RSUD Welas Asih misalkan Cimahi begitu kan bisa sebetulnya. Yang lain jangan mengganggu-gugat yang sudah ada, kemudian dia juga memiliki nilai sejarah, dia juga memiliki nilai perjuangan di situ. Apa ya, Deddy Mulyadi ini. Kita lanjutkan dulu ya. Senang kalau orang awam mereaksi itu kan dari hati saja, dalam pengertian ya yang suka ya disampaikan, yang tidak suka ya disampaikan juga. Kalau orang-orang alim itu ya harus membawa keilmuan, jadi ngelihatnya juga harus agak mikir ini maksudnya kemana begitu. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi ini langsung saja saya sebut namanya, Gubernur Jawa Barat. Ini kenapa tiba-tiba RSUD Al-Ihsan namanya diganti? Kenapa tiba-tiba diganti menjadi Welas Asih, RSUD Welas Asih? Kenapa tiba-tiba diganti? Dan digantinya juga bukan diganti jadi nama pahlawan nasional Jawa Barat, bukan, atau nama daerah-daerah di Jawa Barat, bukan, atau nama tokoh-tokoh di Jawa Barat, bukan. Nah sebentar, itu salah satu yang menggelitik juga. Jadi motif di belakang penggantian nama ini apa? Seurgent apa sih mengganti nama itu dengan nama Welas Asih? Kemudian ya ini bukan sekedar nama, ini identitas. Ini ada identitas keislaman di situ. Ada simbol Islam di situ, sedikit banyak ya. Coba kalau misalkan kita di kampung kita itu nama-nama rumah sakit itu Kristen semua misalkan. Ini kan masalah ya coba iklan ya. Iklan itu dia bayar untuk mengekspos produk. Itu iklan tuh. Supaya itu masuk ke alam wilayah bawah sadar. Nah, Al-Ihsan ini kan dia nama untuk sebuah rumah sakit yang sudah demikian adanya, itu bisa masuk ke dalam bawah alam sadar untuk apa? Untuk endorsing, untuk mengiklankan nilai-nilai keislaman meskipun hanya dari sebuah nama. Itu besar sebetulnya efeknya. Makanya apa sih urgensinya? Kita mau kalau misalkan ini dibiarkan begitu ya. Berarti ini sudah menjadi pola pikirnya Deddy Mulyadi itu. Kita masuk ke suatu daerah yang mana nama-nama Islam sudah hilang. Nih, kalau mau lihat ya, bedanya masuk ke Tasikmalaya sama bedanya masuk ke Bali lah. Saya nggak mau ngobrolin Purwakarta misalkan ya. Purwakarta itu ya urusan sendirilah, urusan Deddy Mulyadi. Ini kan beda, sudah vibes-nya sudah berbeda. Kalau kita masuk ke Bali itu kita melihat banyak patung, kemudian kita melihat pohon-pohon itu dikasih sarung ya. Kalau kita masuk ke Tasik itu masuk alun-alun itu sudah Asmaul Husna, sudah lafad-lafad Islam yang ada di sana. Itu endorsement sebuah budaya yang hidup di tengah masyarakat. Nah, Deddy Mulyadi ini ingin menghilangkan itu dari bawah alam sadarnya umat muslim. Ini berbahaya untuk ke depan kalau dibiarkan. Udah mulai ini Deddy Mulyadi, belum setahun kalau nggak salah kan dia itu jadi gubernur. Udah mulai berani begitu.
ngerasa jadi apa ya, beda nanti. Sok sekarang kalau misalkan kita masuk ke Purwakarta beda, masuk Purwakarta itu nilainya dengan kita masuk ke Tasik beda. Tiap tempat itu dia ada auranya masing-masing, dan di antara aura yang nampak itu diantaranya dari apa? Dari penamaan, itu salah satunya. Dan itu mesti diperhatikan. Jadi kalau misalkan mau meningkatkan kesundaannya, jangan yang sudah ada, karena ini jadi milik ya, milik. Tadinya memang sesuatu yang dibiarkan ya. Jadi kan kalau mengutip bahasanya Rhoma Irama itu, kalau sudah tiada baru terasa kan. Jadi nama rumah sakit Al Ihsan itu nggak ada yang mikir sama sekali begitu. Itu nama rumah sakit. Tapi tatkala ini diganggu, entah kenapa ya hati kita ini merasa terganggu juga. Merasa terganggu hati kita ini. Coba nanti misalkan Masjid Istiqlal diganti dengan Masjid Kemerdekaan. Kalau dari awal sudah namanya begitu nggak jadi masalah. Ini yang saya tekankan. Jadi sesuatu ini sudah menjadi bagian dari culture kita. Sesuatu ini sudah menjadi bagian tertanam di bawah alam sadar kita. Memang demikian adanya. Masjid Istiqlal misalkan begitu ya. Kemudian rumah sakit Al Ihsan. Tatkala itu diusik, kok ada sesuatu yang nggak enak di dalam hati begitu. Ada sesuatu yang nggak enak. Nah ini yang saya maksud, mencederai nilai-nilai yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak boleh terjadi sebetulnya. Ditranslate aja dari bahasa Arab ke bahasa Sanskerta. Kita juga tahu Ihsan artinya welas asih. Nggak perlu ditranslate, kita juga udah tahu. Dan kenapa? Emang ada masalah apa dengan bahasa Arab? Nah sementara ya, kalau Al-Ihsan itu bukan welas asih. Jadi Al-Ihsan itu ahsana yuhsinu ihsanan. Kalau hasuna itu bagus. Kalau ihsan itu memberi kebaikan, memberi kebagusan. Nanti kalau welas asih itu dia keadaan hatinya, keadaan hati yang mengakibatkan adanya pemberian itu. Jadi ihsan itu lebih kepada pemberiannya. Nah jadi kalau apa ya? Kalau misalkan kita, ya orang awam lah, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam fan ilmu, menerjemahkan satu lafad kepada lafad yang lain, satu bahasa kepada bahasa yang lain, terutama di sini adalah bahasa Arab, itu ada seninya, ada fan ilmunya. Jadi seni itu kan art ya. Kalau kita masuk ke kampus, ke universitas, satu dari prodi atau dari jurusan itu namanya art. Jadi art itu bukan seni dalam pengertian menggambar, kemudian seni hanya dalam pengertian melukis, bermain musik, bukan. Art itu dia adalah mastering something. Jadi kalau misalkan kita ini sudah master di dalam membuat pedang misalkan, kita ini jadi mastering the art of making katana begitu. Itu sudah mastering sesuatu. Makanya ada gelar kan kesananya itu Bachelor of Art. Meskipun bukan di dalam seni dalam pengertian melukis, bermain musik dan lain sebagainya gitu. Itu jadi ada seninya itu dalam pengertian ada nilai-nilai, ada metodologi yang harus diterapkan gitu. Nah, saya harap ya orang-orang awam siapapun itu tidak masuk ke dalam ranah itu. Cuman kalau orang awam jadi lawan dengan awam lagi ya sudahlah demikian adanya. Cuman tatkala seorang alim sudah berbicara, dia membawa istiqoq, membawa ilmunya sendiri ke dalam penerjemahan sesuatu, yang orang alim ini pasti lebih presisi. Jadi Deddy Mulyadi ini dari awal sudah salah dia itu ya. Tatkala menerjemahkan ihsan itu dengan welas asih. Jadi udah mah diganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, menerjemahkannya juga salah. Kemudian di situ dia membangun argumen-argumen yang juga rapuh. Tuh demul tuh. Kang Deddy Mulyadi, hatur nuhun, terima kasih sudah mengubah nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Itulah yang dibutuhkan rakyat saat ini. Tidak apa-apa antri berjam-jam, yang penting namanya keren. Tidak apa-apa obat tidak tersedia, yang penting namanya berwibawa. Tidak apa-apa ruangan IGD penuh, yang penting branding katanya lembut. Tidak apa-apa tenaga medis kekurangan, yang penting estetika hurufnya menyentuh. Tidak apa-apa tenaga medis digaji ala kadarnya, yang penting namanya nyunda. Mungkin nanti saya usulkan puskesmas ganti nama aja menjadi pusat welas tanpa batas. Mengapa? Karena dalam logika kebijakan pejabat hari ini, branding nama lebih penting daripada menyembuhkan. Sebentar ya.
Coba, ini orang awam bisa mengabstraksi suatu pemikiran ya. Ini kalau diteruskan orang ini dia memiliki potensi untuk menjadi manatiko. Nah, jadi ini ada satu hal ya. Jadi satu hal yang dia bersifat partikular, dia itu selalu menjadi bagian dari sesuatu yang bersifat global begitu. Jadi kalau Kang Deddy ini ya, Deddy Mulyadi ini merubah nama rumah sakit, maka di atasnya itu akan ada pemikiran bahwa memberi label itu lebih penting daripada memberi pelayanan. Dan jika begitu logika berpikirnya, ini kan begitu ya. Jadi memberi label itu lebih penting daripada memberi pelayanan. Maka daripada itu kita robah saja label rumah sakit daripada memperbaiki layanannya. Itu sudah logikanya seperti itu. Itu logikanya Demul tuh. Dan orang ini bisa menangkap fondasi berpikir yang lebih abstrak. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, penamaan ini kita ganti yang memiliki nama Islam. Kita ganti dengan nama yang non-Islam. Itu sudah pola pikirnya Deddy Mulyadi itu. Makanya kalau begitu pola pikirnya kan supaya konsisten, supaya tidak menjadi double standard. Karena double standard itu menunjukkan kepada ketololan, menunjukkan kepada kebodohan. Jadi puskesmas kita ganti saja namanya dengan pusat welas asih tanpa batas. Aduh, ini apa ya? Mungkin mau simpan di dalam tonggak sejarah ya nanti untuk puluhan tahun ke depan begitu. Ingat ya, ini ada satu kisah menarik. Donald Trump itu tatkala dia pertama kali memiliki bangunan yang dia miliki pertama kali itu kalau tidak salah ini adalah bangunan entah dia itu tadinya adalah persidangan, entah tadinya itu dia mirip-mirip stadion lah begitu. Jadi bangunan ini dia ada sengketa bangunan ini, dan Donald Trump itu sebagai lawyer saat itu, sebagai pengacara saat itu memenangkan pihak pemilik bangunan ini. Dan tatkala mau dibayar dia gak mau. Dia bilangnya apa? Saya bayar saja saya dengan apa? Dengan merubah nama ini dengan nama saya. Nama gedung itu dengan nama saya. Itu pertama kali yang dia lakukan tuh Donald Trump itu. Sehingga orang tuh tatkala lewat tiap hari itu melihat. Ini orang ya kalau ini jadi diganti sama welas asih itu tiap orang ngelihat itu Deddy Mulyadi. Ini gestur politik yang harusnya diperhatikan oleh orang-orang yang berpolitik. Ini curang ini Deddy Mulyadi itu. Sehingga orang tatkala lewat RS itu lihat rumah sakit welas asih, ingetnya ke Deddy Mulyadi itu. Ini mohon diperhatikan untuk orang-orang yang ada di perpolitikan ya. Ini diperhatikan. Deddy Mulyadi ini licin mainnya itu. Perhatikan karena kalian bakal kalah kalau caranya seperti ini. Dan ini kan tidak masuk kepada black campaign kan? Enggak, memang karena bukan waktunya bukan waktunya kampanye dan lain sebagainya. Tetapi Demul ini mencoba untuk menancapkan namanya di dalam pikiran orang-orang itu. Dan ini bagi saya begitu ya, untuk demokrasi tidak sehat. Kenapa? Karena ada seseorang yang dia itu dengan powernya abuse of power, tetapi orang-orang tidak cukup cerdas untuk melihat ini adalah abuse of power begitu. Ya untungnya saya bukan politikus, terserah lah saya mah gak ada urusan ya. Deddy Mulyadi mau jadi menteri kayak, mau jadi presiden kayak, mau jadi ketua PBB sekalian, biar PBB itu jadi berubah ya, jadi Perserikatan Sunda Empire. Terserah. Coba ini yang main-main politik itu harus agak harus agak jeli melihat hal ini. Ya itu mah hemat saya. Nyari duit, orang udah susah, patokannya itu ya sudah, itu nggak penting banget, yang penting pelayanan ya dari rumah sakit tersebut, nggak usah mengubah sejarah. Katanya orang Sunda ini nggak ngerti bahasa rumah sakit itu, yang bahasa agamis harus diganti dengan bahasa Sunda. Kayaknya
kayaknya itu merendahkan orang Sunda itu sendiri gitu. Kalian kan nggak ngerti kan bahasa Arab, kalian hanya ngerti bahasa Sunda kan? Itu kan merendahkan sebenarnya suku budaya Sunda. Dan kalau kita ngotot bahwa Sunda Empire ini melebihi suku-suku yang lain, lama-lama suku yang lain benci. Suku Jawa lah, ya nanti dari Kalimantan, dari Sumatera, benci ini apa-apaan sih? Nah sebentar ya, itu juga betul harus diperhatikan dalam pengertian begini. Orang-orang yang Susundaan itu mereka punya mindset ya. Mindsetnya itu apa? Mindsetnya itu Indonesia itu pernah Sunda semua. Jadi mau kembali ke zaman dahulu tuh, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke lah katakan begitu ya, itu pernah Sunda semua. Jangankan Indonesia tuh, 3/4 belahan dunia itu pernah Sunda. Nah jadi ini apa, fasis kan? Ini sudah fasis, rasis dan lain sebagainya. Mau mengembalikan ke Sunda, terus Sunda dibawa-bawa di dalam kancah nasional. Ini Deddy Mulyadi itu meskipun dia posisinya sebagai kepala daerah, tetapi kepala daerah itu adalah jabatan nasional sebetulnya, bukan jabatan lokal. Makanya siapa saja bisa menjadi kepala daerah meskipun bukan putra daerah. Jadi seharusnya persatuan Indonesia ini, kalau kita ngomongin persatuan Indonesia, itu dimulai dari daerah-daerah. Jangan sampai membuat klaster kedaerahan. Karena memang dari awal yang menjadi pemimpin daerah itu dia tidak mesti putra daerah begitu. Nah kemudian tatkala yang menjadi kepala daerah ini putra daerah, membawa-bawa ke daerahannya, merusak tatanan yang ada dalam pengertian yang bisa mengakibatkan setidaknya begitu ya terhadap kericuhan antar suku ya, kericuhan antar suku itu jadi nanti jadinya rorombeheun kan. Perpecahan antar suku itu rorombeheun nanti kesananya. Itu jokesnya orang Sunda ya, yang orang Sunda gak bakalan paham. Itu rusak begitu. Jadi kita ini sudah sebagai seorang muslim itu ya dikotak-kotakan menjadi nasionalisme. Nasionalisme ini dikotak-kotakan lagi tuh nanti jadi apa? Jadi klub sepak bola. Ya, kita kan sudah tidak asing kalau misalkan mendengar ada korban jiwa tatkala ada pertandingan Persib dengan Persija misalkan. Antara Persib kemarin Persija dengan Persibaya kalau tidak salah begitu. Itu ada sampai korban jiwa. Apa ini? Ini kita sama-sama pemuda bangsa Indonesia, sama-sama Indonesianya, gara-gara sepak bola kita terpecah belah begitu. Ini sepak bola sudah dipecah, kemudian yang tidak terpecah dengan sepak bola itu dipecah lagi dengan Sunni Syiah, yang tidak terpecah dengan Sunni Syiah itu dipecah lagi dengan kesukuan. Nah seperti itu. Ya, ini luar biasa memang kebodohannya Deddy Mulyadi ini. Luar biasa, dan entah ya orang-orang itu tidak bersuara lebih keras daripada ini karena memang mungkin takut dibully ya. Karena hati-hati mengkritiki Demul ini, karakter kamu itu kena penghancuran begitu, kena pembunuhan karakter. Itu memang harus hati-hati. Mungkin tidak banyak orang yang mau mengambil risiko itu begitu ya. Padahal ini kan setidaknya lah fardu kifayah. Kalau berkaitannya dengan agama, dengan ad-din, itu urusannya fardu kifayah itu. Ya, kalau misalkan urusannya dengan negara kan sebetulnya ini adalah fungsinya negarawan. Negarawan ini harus bersuara lah minimalnya. Misalkan begitu ya Amin Rais kan, daripada fokus terus ke Jokowi, sekali-kali lah kadang yang diperhatikan begitu. Kemudian kayak Rocky Gerung misalkan, yang orang-orang yang memang nasionalis, yang sedikit banyaknya memiliki kecintaan terhadap persatuan Indonesia. Ini Deddy Mulyadi ini harus diperhatikan, harus dimonitor begitu. Bukannya kita bersatu kesatuan. Jadi sudahlah, jangan kita sekarang ngotot Sunda harus menguasai bumi. Kita hidup ada banyak suku di sini, suku dan bangsa ya sudah. Kita sekarang sibuk cari uang, belajar, udah nggak usah cari keributan. Ujung-ujungnya kan blunder, ribut sih menurut gue. Nah sebentar, itu betul. Jadi begini perbedaannya. Kalau kita ini mau berhenti di dalam wilayah narasi, kita mau berhenti di dalam wilayah ilmiah, katakanlah begitu ya, ilmiah. Kita adu data nih, dulu pernah Sunda dan lain sebagainya. Itu kan seperti kita nih Muhammadiyah misalkan dengan NU atau Syiah dengan Sunni, itu kan dalam wilayah dialektika, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah menjadi masuk dipenetrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, ini menjadi masalah. Ini jadi masalah kalau sudah seperti itu, karena ini sudah bukan di dalam ranah dialektika lagi. Jadi biarkanlah
segmentasi itu, biarkanlah quote and quote ya, perpecahan itu, dia terjadi hanya dalam wilayah main saja, hanya dalam wilayah pikiran saja. Karena mau tidak mau ya, kalau kita misalkan merasa bahwa saya pilih bahasa itu saja ya, kita merasa bahwa kita ini benar, maka kita speak up dong. Cuman speak up ini berhenti hanya di dalam wilayah berbicara saja. Inilah yang menjadikan negara demokrasi itu demokratis. Kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan argumen selama dia itu bukan fitnahan, bukan bukan menstigmakan sesuatu yang bukan kepada sesuatu yang memang bukan. Misalkan mengatakan Deddy Mulyadi itu pencuri misalkan. Nah, itu baru tuh tidak boleh ya, karena memang bukan pencuri dia itu. Atau kalaupun ia belum terbukti begitu, nggak boleh kalau berbicara seperti itu. Ini dalam wilayah bahwa misalkan Sunda ini pernah menguasai bumi, pernah menguasai dunia, ini datanya dan lain sebagainya, ya silahkan ya. Nanti orang Madura juga bisa tuh mengklaim seperti itu. Ya bisa juga nanti setiap suku itu mengklaim masing-masing, silahkan. Tapi jangan sampai ini masuk ke dalam ranah publik, dalam pengertian dipenetrasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bermasalah nanti, masalahnya besar begitu. Masalahnya besar, ketersinggungannya banyak. Bisa terjadi gesekan di ranah bawah. Rumah Sakit Islam Al Ihsan dari tahun 93 itu dikelola, dibangun oleh Yayasan Al Ihsan dan dibiayai oleh Basnas, oleh zakat masyarakat Jawa Barat. Jadi wajar kalau kemudian ini berbau-bau Islam. Nama-namanya pun, nama-nama kamarnya pun, nama-nama ruangannya pun Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ya, ada Salman Al Farisi. Apa mau diganti semua jadi Nyi Roro Kidul? Ya, jadi kenapa harus diganti? Coba jelasin. Nah sebentar, itu insight yang menarik ya. Memang iya, kalau nama rumah sakit jadi ganti Ulas Asih, kemudian nanti diganti jadi Sangkuriang. Ruangan Sangkuriang begitu ya. Kemudian yang ini ruangan Sikabayan, itu juga bakal penuh permasalahan juga. Dan di dalam administrasi juga bakal ada permasalahan sebagaimana dikatakan oleh Habib Rizik kemarin. Itu kan harus diperhatikan semuanya, pelang-pelangnya harus diganti, kemudian kop-kop suratnya harus diganti dan lain sebagainya. Itu kan kerjaan juga buat staf rumah sakit. Jadi bukannya nanti malah fokus ke dalam pengobatan, fokus ke dalam pelayanan. Tetapi itu akan sedikit banyak menyita waktu beberapa bulan ya. Beberapa bulan itu nggak bakalan selesai 1-2 minggu, nggak bakalan selesai itu. Nah itulah jadi yang mungkin harus kita perhatikan. Dan memang orang awam itu orang awam, tetapi perkataan mereka itu make sense ya di dalam beberapa hal. Dan perbedaan orang awam dengan orang alim itu hanya dalam hal itu saja. Orang alim itu dia bisa mengeluarkan detail dari pikiran mereka, orang awam kadang-kadang tidak bisa. Itu saja. Kalau misalkan make sense, memakai common sense, kesimpulannya akan sama. Wallahu a'lam. Demikian, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.